Pada usia kandungan istriku 6 bulan saya meninggal. Maka di usia 5 tahun ini anakku mulai belajar membaca surat Al-Fatihah dan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Anakku belajar Bismillahirrahmanirrahim, azab kuburku diangkat oleh Allah, diganti dengan nikmat seperti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah satu cerita sebagai penutup. Satu aulia Sadatina Sufiyah, orang sufi yang hijabnya dibuka oleh Allah. Beliau berkemah di satu gurun kayak lapangan, sohrok, kayak satu lapangan gitu. Beliau kemah, ketika kemah tidak sengaja bawahnya itu ternyata kuburan. Beliau tidur di atas kuburan. Ketika beliau tidur di atas kuburan, beliau bermimpi kesakitan. Kesakitan diazab oleh Allah dan ditanya, apa yang kau lakukan? Aku berbuat maksiat kepada Allah sehingga malaikat mengazabku. Maka tidak lama kemudian beliau pun bergegas untuk memindah kemahnya, pindah di tempat yang lain. Ketika pindah, beliau bermimpi waktu pindah itu ternyata memang itu adalah kuburan yang tidak terdeteksi. Banyak kuburan di situ. Dijelaskan dalam mimpi tersebut, ketika kita jalan di atas kuburan, terus kita injak tengah-tengahnya kuburan, jadi ada kuburan tengahnya, kita injak, itu jenazah yang ada di bawahnya itu merasakan kesakitan dalam kisah ini. Jadi kalau kita ziarah ke orang tua kita, ojo gerubak enciki kabeh wetenge wong teko. Itu mereka merasakan, makanya dikasih jalan agar kita tidak menginjak daripada tempat perut. Anggap polisi tidur ngono ya modelnya. Nah itu merasakan orang yang di alam kubur. Nah, akhirnya beliau memindahkan, banyak hikmah di situ, tidak bisa saya jelaskan secara luas. Tidak lama kemudian seorang musafir, orang sufi yang dalam keadaan musafir ini tiba-tiba bermimpi lagi, menginap di daerah tersebut, bermimpi lagi bertemu dengan orang yang 5 tahun yang lalu beliau pernah singgah di daerah tersebut, di atas kuburan lihat orang ini diazab. 5 tahun kemudian beliau bermimpi lagi orang tersebut yang diazab oleh Allah dalam keadaan dilayani oleh malaikat, penuh dengan kenikmatan di alam kuburnya. Sehingga ditanya, wahai Bapak, 5 tahun yang lalu aku melihatmu diazab oleh Allah, disiksa. Maka saat ini Allah telah mengutus para malaikat untuk melayanimu di alam kubur. Mudah-mudahan alam kubur kita semua diberi penerangan cahaya Nabi besar Muhammad SAW. Dilayani seperti orang yang benar-benar mendapatkan kenikmatan, segala makanan tersedia seperti raja. Akhirnya beliau pun menjelaskan, 5 tahun yang lalu ketika aku meninggal, aku memiliki seorang anak, yang anak tersebut masih ada di dalam kandungan ibunya. Ketika anakku lahir, aku sudah meninggal, karena ketika aku meninggal tadi anakku pada usia 5 bulan. Satu riwayat mengatakan 6 bulan, saya lupa berapa jumlah bulan ketika beliau itu meninggal. Katakanlah 6 bulan. Pada usia kandungan istriku 6 bulan saya meninggal. Maka di usia 5 tahun ini anakku mulai belajar membaca surat Al-Fatihah dan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim.
anakku belajar bismillahirrahmanirrahim, azab kuburku diangkat oleh Allah, diganti dengan nikmat seperti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang hanya punya anak, tidak ikut didik, tidak ikut membiayai, memiliki putra belajar membaca bismillah, orang tuanya mendapatkan syafaat. Apalagi kita yang hadir di majelis taklim membaca sholawat dari rumah ke tempat ini, tentu harus dengan biaya, tentu dengan tenaga. Sing goncek gak usah melok-melok iki. Iki sing duwe sing ngetokno duit bensin iki mau. Iku tambah mulai urunan kok iki ya. Ojo medit-medit tapi. Nek duwe sepeda motor tolong ojo medit-medit ya. Yang minjam harap isi bensin, tulis ngono kene. Iki wong kebacut model-model ngene. Sing nyilek luwih kebacut meneh. Wis nyilek gak melok mbayar pajak ya. Nyilek bensin pun mulai entek. Ono sing model-model koyo ngono. Ya ojo sileki sing koyo ngono, ojo sileki ra apa-apa model-model koyo ngono iku. Walhasil kita semua yang hadir di tempat ini membuat bahagia kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah sehingga apa yang kita lakukan setiap hari Senin malam Selasa, Selasa malam Rebo, insya Allah kita akan aktifkan lagi dengan kegiatan seperti ini, dan mudah-mudahan tidak ada halangan sehingga kita selalu bisa untuk sholawat dimanapun tempatnya. Untuk menjawab ikhwan di gor kapan? Wes aja ngawur-ngawur potan to ngene gor tanggal 15. Iki lha opo ngene iki nggih hoax-hoax iki. Tanya, "Beb, bener ndak? Bener ndak ini, Beb? Saya tunggu infonya." Kowe iki opo ae iki, Drun? Santai aja, dongo aja, doa. Kalau saya mimpi Rasulullah, beliau mengizinkan, insya Allah saya akan adakan. Tapi kalau tidak, ya senteni wae. Yo, berarti awakmu sing durung merindukan Rasulullah. Saya yakin melalui panjenengan yang rindu dengan Rasulullah, makanya rindukan dengan Rasulullah agar saya mendapatkan bantuan dari panjenengan semua dapat mimpi Rasulullah. Dengan rindunya panjenengan semua, segenap jamaah ini akan mendorong saya semakin dekat dengan Rasulullah, dan kita semua dalam satu gerbong sampai nanti di akhirat, dan akhirnya setiap majelis kita tentu akan dihadiri oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Walaqad asartu li na'ti man awsafu tuhyil quluba tuhyijul asjana wallahu qad athna ali fama yusabil qawlu minna yakunu sanana lakinna hubba fi sara'iri qad alimati suhbati rabbina wa hadana wa idim dajatna bil mawadati hahuna narfa'u aidi fakrina wa rajana lil wahidil ahdi lahina mutawassilina biman ilahi da'ana mukhtarihi wa habibihi wa sofihi zinil wujudi bi ila habana ya rabbana ya rabbana ya rabbana bil